tiba-tiba Pak Eko dikagetkan oleh ketukan dari kaca depan sebelah kiri. Tuk 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 tuk, dan alangkah kagetnya Pak Eko melihat sekitar, kok gelap ya, astagfirullah, itu kan gerbang kuburan. Salam Rahayu. Sederek Nuwun Sewu dimanapun Anda berada. Kembali Nuwun Sewu di kisah pengalaman mistis. Dan pada episode kali ini akan menceritakan tentang pengalaman dari salah satu subscriber yang kebetulan diceritakan langsung ke saya. Dan kali ini saya akan menceritakan kembali tentang pengalaman dari, sebut saja Pak Eko, karena memang beliau berpesan jangan sebut nama asli beliau. Dan sebelum menuju ke cerita, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh sederek Nuwun Sewu yang sudah like, komen, subscribe, serta yang sudah men-share video-video dari Nuwun Sewu. Terima kasih banyak. Dan kita akan mulai cerita dari Pak Eko. Cerita ini terjadi di tahun 90-an, dimana saat itu Pak Eko mengalami satu pemutusan hubungan kerja. Dan kebetulan juga saat itu tidak lama setelah PHK dari suatu perusahaan tempat Pak Eko bekerja dulu, Pak Eko ditawari oleh temannya untuk menjadi seorang supir taksi. Dan alhamdulillah saat itu Pak Eko diterima di salah satu perusahaan taksi tersebut. Perlu diketahui di sini Pak Eko mempunyai satu istri dan baru dikaruniai satu anak perempuan. Dan anak Pak Eko saat itu berumur 3 tahun. Singkat cerita, pada saat itu Pak Eko mulai bekerja tepatnya di hari Kamis saat itu. Pak Eko mulai bekerja dari jam 4 sore hingga tengah malam, bahkan sampai dini hari. Dan saat itu Pak Eko juga sangat bersyukur sekali karena Pak Eko bisa membantu istrinya berjualan. Karena kebetulan istri Pak Eko ini di rumah membuka warung makan kecil-kecilan. Singkat cerita, tibalah di hari Kamis. Karena Pak Eko ini masuk kerjanya jam 4. Pak Eko berangkat dari rumah sekitar pukul 3 kurang seperempat. Saat itu istrinya berkata kepada Pak Eko, "Pak, ini bekal dan saya buatkan satu termos kecil kopi untuk bekal Bapak," kata istrinya kepada Pak Eko saat itu sebelum berangkat kerja. "Terima kasih Bu, ya ini saya berangkat kerja dulu, semoga diberikan kelancaran dalam saya bekerja," kata Pak Eko kepada istrinya sebelum Pak Eko berangkat dari rumah.
Kebetulan saat itu Pak Eko belum mempunyai motor, sehingga Pak Eko berangkat dari rumah agak sedikit awal, karena memang jarak taksi saat itu ditempuh sekitar hampir 1 jam, dan kebetulan Pak Eko menggunakan angkutan kota saat itu. Singkat cerita, tibalah Pak Eko di tempat kerja Pak Eko, yaitu di pool taksi. Dan setelah berbincang-bincang dengan manajemen taksi tersebut, kemudian manajemen taksi itu menunjukkan mobil yang harus dikendari oleh Pak Eko saat itu. Sebelum Pak Eko berangkat, Pak Eko mencuci mobilnya dulu, karena memang Pak Eko ini adalah orang yang sangat bersih ya. Dalam arti Pak Eko ini orangnya tuh bersihan. Setelah mencuci mobilnya, Pak Eko terus kemudian berangkat dari pool dan mulai berkeliling untuk mencari penumpang. Setelah sekitar hampir 2 jam Pak Eko berkeliling-keliling kota, Pak Eko saat itu ingat kalau istrinya sudah membawakan bekal makanan. Kemudian Pak Eko mulai meminggirkan mobilnya ke tempat yang aman, dan Pak Eko mulailah untuk membuka bekal yang sudah dibawakan istrinya. Selang beberapa waktu setelah makan malam, kemudian Pak Eko melanjutkan lagi untuk berkeliling mencari penumpang saat itu. Hampir sekitar 2 jam Pak Eko berkeliling, terus kemudian tiba-tiba Pak Eko merasa ngantuk sekali saat itu. Dalam hati Pak Eko saat itu, aduh, saya kok capek sekali ya. Nggak ada salahnya untuk saya minggir sebentar untuk merebahkan barang sebentar, kata Pak Eko dalam hati saat itu. Terus kemudian Pak Eko berusaha untuk meminggirkan taksinya, terus kemudian mulai menstel jok tempat duduk. Terus kemudian Pak Eko merebahkan badannya. Selang beberapa waktu Pak Eko sudah terlelap tidurnya, dan tiba-tiba saat itu, tiba-tiba Pak Eko dikagetkan oleh ketukan dari kaca depan sebelah kiri. Tuk 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 tuk. Saat itu Pak Eko terperanjat dari tidurnya. Terus kemudian Pak Eko menengok di sebelah kiri. Ternyata di situ sudah berdiri seorang wanita. Oh iya Mbak, jawab Pak Eko saat itu. Belum dipersilahkan masuk, wanita itu sudah masuk dan duduk di bagian belakang. Setelah membenarkan tempat duduk Pak Eko berusaha untuk bertanya kepada wanita itu, maaf Mbak, mau diantar kemana Mbak? Kata Pak Eko saat itu. Sosok wanita ini hanya tersenyum, saya mau pulang ke rumah Pak, di daerah sana. Dan ini Nun Sewu, tidak saya sebutkan daerahnya ya, karena memang pesan dari Pak Eko di sini jangan sebut nama-nama daerahnya. Singkat cerita, Pak Eko mulai menghidupkan mesin mobilnya, terus kemudian berputar balik untuk menuju ke tujuan yang disebutkan oleh sosok wanita ini. Saat itu Pak Eko bersyukur di dalam hati, alhamdulillah saya akhirnya mendapat satu penumpang, semoga berkah. Doa Pak Eko dalam hati seperti itu. Di tengah perjalanan
Pak Eko menanyakan lagi kepada sosok wanita yang duduk di belakang Pak Eko ini, Mbak, kok malam-malam dari mana, Mbak? Wanita itu kembali tersenyum tipis. Saya dari main ke tempat teman saya, Pak, jawab wanita tersebut dengan singkat. Oh iya, Mbak. Terus kemudian Pak Eko sambil bertanya lagi, dan mata Pak Eko melihat dari spion depan, ya. Pak Eko mulai bertanya lagi kepada wanita tersebut, ini Mbak mau pulang ke rumah atau ke saudara Mbak ini? Saya mau pulang ke rumah sendiri, Pak, jawab sosok wanita tersebut. Singkat cerita, wanita tersebut kemudian berkata kepada Pak Eko, Pak, habis ini belok kanan ya, Pak, ya? Oh iya, Mbak, iya, Mbak, jawab Pak Eko. Terus kemudian Pak Eko mulai memutar mobilnya menuju ke sebelah kanan jalan yang ditunjukkan oleh sosok wanita ini. Terus kemudian sosok wanita ini juga berkata lagi kepada Pak Eko, nanti kalau setelah kanan ini, Pak, lurus saja, jangan belok-belok, terus nanti masuk ke kanan lagi ya, Pak, ya? Oh iya, Mbak, iya, Mbak, iya, Mbak, siap, jawab Pak Eko saat itu. Kemudian singkat cerita, sampailah ke tempat tujuan yang ditujukan oleh sosok wanita ini. Sebelum turun dari mobil, sosok wanita ini berkata kepada Pak Eko, Pak, Bapak tunggu sebentar di sini ya. Saya tak pulang dulu untuk mengambil uang. Oh gitu ya, Mbak, ya, jawab Pak Eko. Apa enggak saya antar aja sampai depan rumah, Mbak? Sosok wanita ini menjawab, tidak usah, Pak, karena Bapak ini nanti kalau masuk menuju ke perumahan saya, nanti akan ditanyai macam-macam oleh sang penjaga perumahan saya, kata sosok wanita tersebut. Terus kemudian secara refleks Pak Eko menengok ke sebelah kanan. Ternyata memang betul, di situ satu gerbang perumahan yang saat itu portalnya ditutup, dan di sebelah kirinya berdiri pos satpam yang saat itu memang terlihat ada satpam yang jaga di situ. Oke, Mbak, saya tunggu di sini ya, Mbak, ya. Tunggu sebentar ya, Pak, ya. Kemudian sosok wanita ini turun, terus kemudian berjalan memasuki gerbang perumahan tersebut. Memang Pak Eko saat itu tidak berpikiran macam-macam atau berpikiran yang aneh-aneh. Wah, perumahan ini sangat besar sekali ya, dan ini orang kaya ini kali ini ya, Mbaknya ini. Kata Pak Eko dalam hati seperti itu. Terus kemudian Pak Eko memarkirkan taksinya di tempat yang aman, dan kebetulan saat itu Pak Eko memarkirkan taksinya tidak jauh dari gerbang masuk dari perumahan tersebut. Kemudian Pak Eko saat itu menyalakan sebatang rokok. Pak Eko membuka kaca, terus kemudian mulai untuk membakar sebatang rokoknya. 1, 2, 3, 4 hisapan. Tiba-tiba saat itu Pak Eko merasa ngantuk sekali. Pak Eko saat itu berkata dalam hati, aduh kok ngantuk sekali ya. Wes, aku tak istirahat dulu aja lah, sambil menunggu bayaran dari wanita tadi. Akhirnya rokok yang dihisap Pak Eko dimatikan, terus kemudian dibuang. Terus Pak Eko menyetel kursinya untuk bisa merebahkan diri sebentar. Selang beberapa menit Pak Eko sudah terlelap dalam tidurnya. Dan saat itu
tiba-tiba Pak Eko terbangun seperti kayak dikagetkan. Wah, ini saya sudah berapa lama ya tidurnya, kata Pak Eko saat itu. Dan alangkah kagetnya Pak Eko melihat sekitar, kok gelap ya. Karena pada saat tadi saya berhenti di sini, banyak sekali lampu-lampu. Dan kebetulan saya memarkirkan mobil saya ini ada di bawah tiang listrik yang lampunya sangat terang. Tapi kenapa kok di sini lampunya redup? Karena pada saat itu yang dilihat di hadapan Pak Eko ini, di sebelah kanan itu hanya lampu bohlam kuning. Sedangkan pada waktu pertama kali datang untuk mengantarkan sosok wanita ini, lampu itu sangat terang sekali. Secara refleks kemudian Pak Eko menengok sebelah kanan dan kok gelap semua. Pak Eko saat itu masih belum sadar. Terus berusaha untuk melihat gerbang tempat sosok wanita ini masuk. Diperhatikan, duh. Dan saat itu Pak Eko bulu kuduknya mulai meremang. Astagfirullah, itu kan gerbang kuburan. Dengan sangat panik Pak Eko saat itu menghidupkan mesin mobilnya, terus kemudian memutar balik mobilnya. Panik saat itu Pak Eko, dan bulu kuduk ini berdiri tidak henti-hentinya. Pada saat Pak Eko membalikkan mobilnya atau berputar balik, Pak Eko secara tidak langsung menengok sebelah kiri. Tambah saat itu Pak Eko merasa kaget dan takut yang amat sangat. Astagfirullah, nah, itu kan wanita tadi yang jadi penumpang taksiku. Saat itu Pak Eko melihat sosok wanita itu sudah berada di depan gerbang, menganggukkan kepala berkali-kali, kemudian melambaikan tangannya sebagai tanda perpisahan. Secara refleks saat itu Pak Eko tancap gas. Dan kebetulan juga saat itu jalan menuju ke makam itu sepi. Setelah tancap gas, tibalah Pak Eko di perumahan warga saat itu, karena kebetulan saat itu juga melewati perumahan warga. Dan Pak Eko dengan terengah-engah Pak Eko berusaha untuk menenangkan dirinya dan meminggirkan taksinya tepat di lampu jalan yang ada di dekat situ. Terus kemudian Pak Eko berusaha untuk meminum, ya, minum dulu Pak Eko agar supaya semuanya tenang. Terus kemudian Pak Eko membuka kaca jendelanya. Dengan nafas yang terengah-engah, Pak Eko berusaha untuk menenangkan dirinya sendiri. Waduh, tadi itu ternyata bukan manusia yang saya bawa. Tapi alhamdulillah, tidak apa-apa, ini pengalaman kerja pertamaku, kata Pak Eko dalam hati saat itu. Dan kemudian Pak Eko mengeluarkan rokok dari dalam sakunya, terus kemudian merokok untuk menenangkan diri. Dan di tengah-tengah Pak Eko menghisap rokok, Pak Eko juga dikagetkan lagi oleh tepukan dari seorang pria. Ditepuk, astagfirullah. Pak Eko terus kemudian secara refleks menengok ke sebelah kanan. Pak, kenapa Pak? Tanya bapak-bapak itu. Maaf Pak, saya, Bapak kok, masnya kok takut toh? Kok kayak kok kayak habis lihat setan, kata bapak-bapak tersebut.
"Ya Pak, maaf Pak, tadi saya mengantarkan seorang wanita di kuburan itu." Bapak-bapak itu hanya tertawa saat itu. "Mas, sudah biasa Mas. Di sini itu ada pernah terjadi, sudah beberapa kali orang mengantarkan wanita ke kuburan itu. Dan itu juga yang mengantarkan taksi. Dan tidak lama sebelum kejadian Mas ini, sekitar 5 hari yang lalu, ada juga yang mengantarkan taksi, mengantarkan seorang wanita juga ke kuburan itu," kata bapak-bapak tersebut. "Ayo Mas, mampir dulu ke rumah saya. Rumah saya deket kok Mas. Ini 2 blok di depan kita ini rumah saya. Ayo kita minum dulu, kita ngeteh dulu." Pak Eko saat itu, "Iya Pak, terima kasih sekali Pak. Maaf Pak, ini karena saya belum ada penumpang lagi, saya mohon maaf Pak, saya langsung pamit aja," kata Pak Eko saat itu. Terus kemudian setelah berpamitan, Pak Eko melanjutkan perjalanannya lagi. Ini mohon maaf, ini banyak gangguan suara-suara yang ditampilkan, sedaya Indonesia mendengarkannya kurang begitu enak ya. Mohon maaf sekali. Lanjut ke cerita, setelah berpamitan kepada bapak-bapak tersebut, Pak Eko mulai berkeliling lagi untuk mencari penumpang. Dan tidak jauh dari setelah keluar dari kampung tersebut, Pak Eko dicegat oleh, dalam arti diberhentikan oleh seorang suami istri saat itu beserta 1 anaknya. Pada saat diberhentikan taksinya, Pak Eko saat itu sempat berkata dalam hati seperti ini, "Aduh, ini jangan-jangan nanti bukan manusia lagi." Pak Eko sempat berkata itu dalam hati. Bismillah, semoga aja ini orang, kata Pak Eko seperti itu. Terus kemudian Pak Eko meminggirkan taksinya. Terus kemudian sepasang suami istri serta 1 anaknya itu masuk ke dalam taksi. "Pak, antarkan saya menuju ke kota Jogja. Oh, karena ini juga saya lagi perlu sekali Pak." "Oh iya Pak, iya Pak." "Udah, tidak usah pakai argo Pak, nanti gampang Pak." "Oh iya Pak, iya Pak." Singkat cerita, Pak Eko mengantarkan sepasang suami istri dan 1 orang anak ini menuju ke Jogja saat itu. Setelah diantarkan ke rumahnya, terus kemudian Pak Eko dikasih amplop oleh suami daripada penumpang ini. "Pak, mohon maaf, ini tolong diterima ya Pak." Pada saat diterima, Pak Eko sempat kaget saat itu. "Pak, mohon maaf Pak, ini kok banyak sekali Pak, sudah anggap aja ini rezeki Bapak," kata bapak-bapak penumpang itu. "Ya terima kasih banyak ya Pak ya." Setelah berpamitan, Pak Eko melanjutkan pulang lagi menuju ke kota asal. Di tengah-tengah perjalanan pulang, tepatnya itu ada di sebuah puskesmas, Pak Eko juga diberhentikan oleh suami istri juga saat itu. Pak, taksi Pak, seperti itu. Terus kemudian Pak Eko berusaha meminggirkan taksinya, dan kemudian sepasang suami istri ini masuk ya. Umur dari sepasang suami istri ini sudah paruh baya, sekitar umur 40-an saat itu, 40-45 saat itu. "Pak, mohon maaf Pak, ini saya tolong antarkan ke sini," gitu. Dan kebetulan tempat yang disebutkan oleh sepasang suami istri ini adalah tempat asal Pak Eko. Wah, sangat kebetulan sekali. Jadinya Pak Eko ini
Setelah mengantarkan ke Jogja, pulang dari Jogja, pulangnya ada penumpang lagi. Setelah mengantar, singkat cerita sudah sampai ke alamat yang dituju. Saat itu waktu menunjukkan pukul 5 pagi saat itu. Terus kemudian Pak Eko beristirahat sebentar. Seperti biasa Pak Eko membuka termos kopi yang sudah dibawakan istrinya dari rumah. Terus kemudian meminum kopi. Terus kemudian saya tak menghisap rokok lah, barang sebatang dulu. Pak Eko saat itu berkata dalam hati seperti itu. Saat itu Pak Eko berusaha untuk membuka amplop yang diberikan penumpang yang minta diantar di Jogja. Setelah dibuka, Pak Eko alangkah kagetnya. Hah, kok banyak sekali? Pak Eko saat itu bersyukur dalam hati, alhamdulillah, ini bisa untuk menutup setoran, juga ada sisa untuk yang diberikan kepada istri saya. Dan alhamdulillah sekali, dari kejadian itu Pak Eko merasa sangat bersyukur. Dan di sini ada hikmahnya. Meskipun yang pertama kali diantar oleh Pak Eko ini bukan manusia, tetapi sekali lagi Pak Eko berniat untuk mengantar. Dan kebetulan sekali kejadian ini dialami oleh Pak Eko di saat baru pertama kali Pak Eko bekerja ya, di salah satu perusahaan taksi. Dan cukup sekian cerita daripada Pak Eko. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share video dari The Nuwun Sewu. Dan jika ada salahnya saya Nuwun Sewu, jika ada benarnya saya Nuwun Sewu. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Dan salam Rahayu.